kebaikan-Mu yang berlimpah atas hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Bila sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati, menyertai, melindungi, menjagai seluruh hidup kami. Olehnya ya Tuhan kami beroleh kesempatan datang memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Baik umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Khususnya hari ini ya Tuhan kami merayakan sebuah perayaan yang luar biasa. Hari Pentakosta, hari di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu untuk setiap murid-murid-Mu dan umat-Mu yang percaya. Hari ini ya Tuhan, Roh-Mu itu menjadi milik kami. Roh-Mu dicurahkan atas setiap kami. Roh-Mu dicurahkan atas setiap umat-Mu yang sedang beribadah, membuka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa bagi hari ini. Kami siap menerima dan membuka hati kami untuk firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Baik jemaat yang sedang berada di rumah untuk beribadah, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita sedang merayakan itu yang disebut namanya Hari Pentakosta. Penta artinya 50. Hari ke-50. Dan disebut Hari Pentakosta ini juga hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas setiap
murid-murid dan orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membuka hati kita sungguh-sungguh supaya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga bukan hanya milik murid-murid Yesus, bukan hanya milik 120 orang yang percaya yang sedang berada di sebuah loteng di Yerusalem. Tetapi Roh Kudus ini menjadi milik kita semua. Sebab Roh Kudus itu dijanjikan bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi kepada seluruh umat manusia yang membuka hati dan siap menerima. Jemaat yang terkasih, dikatakan di dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini satu hal yang luar biasa. Mereka tidak disebut penuh dengan roh yang lain. Sebab dalam hidup kita ini sering kita diperhadapkan selalu kepada pilihan. Dan biasanya anak-anak sekolah langsung cepat mengerti bila sedang menghadapi ujian, diperhadapkan beberapa pilihan pertanyaan. Ada yang pilihan itu hanya 2 jenis. Itulah yang disebut BS, benar, salah. Jadi pilihannya hanya 2, benar atau salah. Hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya benar. Ada pilihan itu diperhadapkan dengan 3 pilihan A, B, C. Ada yang 4, bahkan ada yang sampai 5 atau lebih. Tetapi saya melihat di dalam Alkitab, pilihan umumnya diperhadapkan hanya 2 pilihan. Pada umumnya di Alkitab kita diperhadapkan kepada 2 pilihan. Dan banyak kita temukan apakah kita ikut Tuhan atau ikut iblis. Apakah kita gelap atau terang. Diperhadapkan kepada 2 pilihan, apakah kita memilih surga atau neraka. Bertipe domba atau kambing. Berhati 5 bijaksana gadis, 5 bijaksana atau 5 gadis bodoh. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Dan hari ini kita diperhadapkan kepada 2 pilihan. Apakah kita rindu memiliki Roh Kudus atau roh jahat? Jadi dalam dunia ini selalu ada beriringan 2 roh di luar roh manusia. Jadi tergantung kita memilih mana, dipenuhi dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan roh jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 roh ini diberi kita pilihan. Dan pagi ini saya tidak membawa jemaat untuk memilih kepada roh yang lain. Saya tidak memimpin, menuntun, mengajari jemaat untuk
mengerti dan memahami supaya jemaat memilih roh yang lain. Tapi saya hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, menuntun dan memimpin jemaat supaya jemaat memiliki Roh Kudus, supaya jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus memang untuk kita memiliki Roh Kudus, punya pergumulan yang luar biasa. Kalau kita untuk dipenuhi dengan roh jahat, tidak terlalu besar atau kita tidak dituntut pergumulan yang besar. Gampang orang dipenuhi roh jahat. Tetapi untuk dipenuhi Roh Kudus, tidak segampang dan semudah orang dipenuhi oleh roh jahat. Sama seperti dua jalan, jalan yang dipersiapkan oleh iblis, jalan yang dipersiapkan oleh setan adalah jalan yang lebar, yang dimana orang bebas, cepat dan gampang untuk menjalaninya. Tetapi Tuhan menghadapkan kepada kita jalan yang sempit. Karena banyak pergumulan, karena ada perjuangan yang luar biasa, karena kita tidak bisa sembarangan berjalan di jalan yang sempit itu. Ada kesusahan, ada penderitaan yang kita harus lewati. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dibutuhkan pergumulan, perjuangan yang luar biasa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah jemaat Tuhan rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Amin. Saya percaya dan inilah kuasa. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka hati sungguh-sungguh. Karena tidak semua orang sudah memiliki Roh Kudus. Bahkan kebanyakan orang memiliki roh jahat. Tapi saya dan jemaat terkasih, doa dan kerinduan saya sesuai dengan kerinduan kita bersama-sama juga, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah, jemaat terkasih, biasanya orang kalau menerima sesuatu dengan gampangan, dengan murahan, itu biasanya tidak baik. Biasanya itu merusak. Contoh, orang kalau mau cepat kaya dengan gampangan banyak. Caranya seperti apa? Korupsi. Caranya seperti apa? Menipu. Caranya seperti apa? Berjudi. Mencuri. Orang bisa kaya lewat cara-cara ini. Bahkan ada orang bisa kaya lewat menjual dirinya. Jadi mendapatkan kekayaan ini dengan gampang dan mudah, itu sangat berusaha. Tetapi bila kita mendapatkan Roh Kudus penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan, itu berarti membuat kita semakin jauh lebih baik. Amin. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman ini, bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh. Bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh. Kalau jemaat Tuhan sudah dipenuhi pernah dengan Roh Kudus, mari galakkan, nyalakan itu kembali. Jangan pernah surut. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita.
Walaupun kita punya pengalaman pernah dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi kita harus mengalami kepenuhan itu bukan hanya sekali, tapi kita mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Apa artinya mengalami kepenuhan Roh Kudus? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus menjadi Tuhan. Perhatikan, dipenuhi dengan Roh Kudus artinya Roh Kudus menjadi Tuhan atas seluruh hidup. Roh itu yang memimpin hidup kita. Roh itu yang menuntun hidup kita. Roh itu yang mengarahkan hidup kita. Roh Kudus berdaulat sepenuhnya atas kita. Roh Kudus punya peran sepenuhnya atas hidup kita. Itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi ruang tempat dalam diri kita yang berkuasa keinginan-keinginan diri kita, keinginan-keinginan daging kita, tapi sepenuhnya Roh Kudus sudah ambil alih. Kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada pimpinan, tuntunan, arahan dari Roh Kudus. Untuk itu jemaat terkasih yang pertama, untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang pertama, kita harus percaya. Ini syarat pertama. Kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada si pemberi Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi kita harus mempercayai sumber Roh Kudus itu. Sebab kalau kita tidak mempercayai sumber Roh Kudus itu, si pemberi Roh Kudus itu, tidak akan mungkin si pemberi Roh Kudus itu, yaitu Yesus Kristus, memberikan Roh-Nya kepada kita. Tidak mungkin orang yang kita tidak percayai mempercayakan sesuatu kepada kita. Tetapi orang yang sungguh-sungguh kita percaya dan kita dipercayai oleh Dia, maka orang itu akan mempercayakan segala sesuatu yang ada pada dia. Sama seperti Yusuf, di mana waktu Yusuf menjadi pembantu, menjadi hamba bagi Potifar. Karena Potifar melihat pribadi Yusuf ini adalah pribadi yang sungguh luar biasa, pribadi yang dipercaya, pribadi yang takut Tuhan, pribadi yang melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan oleh Potifar, pribadi yang tidak pernah melawan, pribadi yang selalu taat dan tunduk. Maka Potifar mempercayai Yusuf. Dan bukti Potifar mempercayai Yusuf, Potifar mempercayakan segala apa yang dia punya kepada Yusuf. Segala miliknya, segala hartanya, baik di rumah, baik di ladang, kepada Yusuf. Bahkan istrinya pun dipercayai kepada Yusuf untuk menjaga dan memperhatikan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa siapakah yang berjanji akan memberi Roh Kudus kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar yang pertama, percaya kepada sumber Roh Kudus, percaya kepada si pemberi Roh Kudus. Itu yang percaya, itu pintu masuk yang pertama. Percaya bahwa perkataannya, firman-Nya baik waktu zaman Nabi dulu,
Melalui Nabi Yoel sudah pernah bernubuat bahwa akan dicurahkan Roh Kudus atas setiap umat manusia. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus percaya sungguh-sungguh supaya Tuhan yang mempunyai Roh Kudus itu mempercayakan Roh-Nya kepada kita. Apakah jemaat Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang sangat berharga dan mahal kepada orang yang jemaat tidak percaya? Bahkan ada istri tidak mempercayakan uangnya dipegang oleh suami. Waktu istrinya pergi mungkin keluar kota, tapi malah istri mempercayakan uangnya kepada tetangga. Ini luar biasa. Bayangkan sudah suami istri pun tidak menjadi sebuah jaminan saling percaya. Tapi suami istri jemaat Tuhan di tempat ini dan yang menyaksikan firman ini juga di rumah, saya percaya seluruh jemaat Tuhan suami istri saling percaya. Amin. Wah, amin. Aduh, yang menjawab anak-anak. Yang menjawab harus ibu dan anak. Amin. Kita siap balik buat jadi percaya kepada perkataan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Percaya. Kita percaya. Murid-murid yang 12 itu percaya. Orang-orang percaya yang 120 orang itu percaya. Dalam ayat yang pertama Kisah Rasul pasal 2 ini jelas, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, semua orang percaya. Jadi yang berkumpul di satu tempat itu, yang 120 orang itu, semua mereka adalah orang yang percaya. Orang yang percaya kepada siapa? Kepada si pemberi Roh, yaitu Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan harus memiliki hati percaya. Tuhan Yesus, aku percaya. Engkaulah sumber. Engkaulah si pemberi Roh. Aku percaya Roh itu kau berikan. Janjimu itu bagiku. Kita harus klaim itu dengan mantap. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu kita percaya, kita harus bertobat. Jadi percaya, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita berkata saya percaya Yesus, tapi tidak ada pertobatan. Sebab kata percaya itu adalah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Sehingga waktu Petrus khotbah, setelah Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang-orang banyak bertanya. Ayat 37, Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh. Jadi diminta pertobatan. Sebab apa? Sebab roh yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah roh yang kudus, roh yang suci, roh yang tidak senang dengan dosa, roh yang tidak senang dengan orang yang hidup dalam kedagingan, dengan kenajisan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jadi kita harus betul-betul punya komitmen berbalik, meninggalkan hidup lama, meninggalkan dosa, meninggalkan tabiat-tabiat dosa, melepaskan, meninggalkan, membuang semua itu. Apa yang kita lakukan selama ini sebelum kita percaya kepada Yesus, kita harus tinggalkan, kuburkan lewat baptisan. Kita harus tenggelamkan itu, sehingga kita muncul menjadi manusia baru. Roh Kudus tidak akan mau memenuhi hidup kita kalau dalam hidup kita ini masih banyak kenajisan, masih banyak dosa, masih banyak hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Roh tidak akan mau memenuhi. Ada akar pahit, ada kebencian, ada sakit hati. Roh tidak mau memenuhi. Pokoknya kita harus benar-benar bersih. Makanya kita mohon pengampunan Tuhan. Setelah kita percaya Tuhan, aku menerima Engkau. Sucikan, kuduskan segala dosa-dosaku. Mampukan dan tolong aku untuk hidup sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sudah memiliki hati mau bertobat sungguh-sungguh, hati mau mendekati Tuhan, hati mau menyenangkan Yesus, maka itulah fungsinya roh menolong dan memuatkan kita. Tapi kalau kerinduan hati kita mau bertobat, mau berubah, meninggalkan hidup lama kita tidak membenci dan masih menyayangi dosa, maka roh tidak akan bisa memenuhi kita. Dan salah satu penghalang Roh Kudus memenuhi kita yaitu namanya DOSA. Jadi kita harus memiliki kerinduan itu. Dan untuk menguatkan kita, untuk kita komitmen bertahan hidup dalam kebenaran itu, roh itulah yang akan diberikan oleh Tuhan. Tapi dari awalnya kita harus memiliki hati. Aku mau bertobat, aku mau lebih hidup sungguh-sungguh lagi akan Tuhan. Aku mau lebih dekat lagi akan Tuhan. Aku lebih mengasihi Tuhan mulai hari ini. Aku akan menyenangkan hati Tuhan. Aku akan meninggalkan dosa-dosaku. Maka roh akan memenuhi hidup kita. Sebab Tuhan tahu tanpa roh itu kita tidak mampu bertahan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang ketiga, kita memiliki hati yang rindu. Memiliki hati yang rindu. Ada rasa haus. Orang kalau haus pasti apa? Cari apa? Orang haus cari minum. Orang lapar cari. Nah, jadi jangan terbalik-balik. Orang haus cari apa? Orang lapar cari minum. Jadi haus dan tingkat kehausan dan kelaparan kita berbeda. Ada orang tidak terlalu haus. Jadi orang kalau tidak terlalu haus atau masih biasa, masih bisa ditahan-tahan,
masih bisa. Nah, sampai budaya pun telan-telan masih bisa. Orang pun kalau tidak terlalu lapar masih bisa ditahan. Tapi kalau orang sudah sangat kehausan, orang sudah sangat kelaparan, aduh, gimana? Pernah tak jemaat merasakannya? Kalau kita merasa haus dan lapar, pasti semua kita sering mengalami. Tapi kalau disebut sangat lapar, sangat haus, wah, sampai kadang karena haus yang muda pun sudah nggak ada lagi, sudah kering, lidah kita kering, kerongkongan kita pun sudah kering, sepertinya air dalam tubuh kita ini sudah mulai kering, sudah mulai seperti musim kemarau. Waduh, kalau ketemu air parit begitu, bayangkan, nggak sanggup lagi bisa dunia. Dia cari air. Jadi orang yang rindu itu ibaratnya seperti orang yang kehausan dan kelaparan. Rindu punya Roh Kudus. Bayangkan jemaat terkasih, murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke sorga 10 hari. Coba bayangkan, 10 hari. 10 hari mereka menanti-nanti. Hari ini, besok, hari ketiga, keempat, kelima, hari keenam. Kemarin di salah satu gereja saya diundang khotbah online yang disiarkan langsung oleh gereja itu kepada seluruh jemaat tentang bagaimana menanti-nantikan Roh Kudus dalam ibadah 10 malam yang sering disebut ibadah penyusulan Roh Kudus, untuk memohonkan Roh Kudus. Dan tema khotbah saya waktu itu, apa untungnya Roh Kudus bagi kita. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengerti apa untungnya Roh Kudus itu kita, supaya rasa haus, rasa lapar, kerinduan kita itu membara. Sebab orang biasanya melakukan segala sesuatu selalu mikir dulu, ini untung apa tidak. Apalagi kalau untung besar. Waduh. Dulu saya ingat orang jualan dinar, mata uang Irak ya. Waduh, larisnya minta ampun. Dengan diiming-iming nanti kalau ditukar sekian, dibeli sekian, bisa sampai ribuan kali lipat. Orang mikir untung besar ini, sehingga berlomba-lomba beli dinar. Sampai hari ini dinar tak jelas. Dan sudah banyak orang menjual di bawah harga yang dia beli. Jadi orang kalau sudah menawarkan untung, aduh, gila-gila. Coba kalau di mall disebut, mari Bapak Ibu, mari. Baju ini beli 1 gratis 5. Coba, gimana kira-kira? Waduh, bisa sampai 1 kecamatan. Beli 1 gratis 5. Aduh, karena apa? Ini untung besar ini. Padahal beli 1 itu harganya sudah 6 baju itu. Baik ini. Tapi karena dengar beli 1 gratis 5, wah, ini untung besar. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar. Seperti kita lapar cari makan kemana-mana, apa yang bisa dimakan. Seperti kita haus cari minum kemana-mana, apa yang bisa diminum. Demikianlah Roh Kudus, kita cari Roh Kudus, kita minta Roh Kudus, kita nanti-nantikan Roh Kudus sampai Roh Kudus itu memuaskan hidup kita. Itulah disebut hati yang rindu.
seperti orang-orang banyak, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, di saat Petrus khotbah tentang Yesus yang disalibkan dan bangkit naik ke surga, dan dialah yang menjanjikan Roh Kudus itu. Lalu orang bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi ada sebuah kerinduan, sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sama seperti kita mendengar khotbah ini. Begitu kita dengarkan khotbah ini, lalu kita bertanya, apa yang harus kami lakukan? Begitu jemaat dengar khotbah ini, jemaat harus punya kerinduan yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu tidak menunggu kapan, tunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, baru aku menunggu. Sama seperti kepada murid-murid dan 120 orang itu, tiba-tiba, perhatikan, tiba-tiba. Jadi Roh Kudus itu datang tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Jadi jemaat jangan berdoa, Tuhan penuhilah Roh, biar dia datang enggak. Di hati kita datang. Berserah saja, penuh dengan kerinduan. Jangan mikir-mikir dari mana datangnya, dari jendela, jadi pintu, dari atas seperti lidah api atau lidah buaya ya. Jangan pikirkan itu. Roh Kudus datang memenuhi kita dengan berbagai cara. Tidak harus seperti tiupan angin keras, tidak harus seperti lidah api. Roh Kudus memenuhi kita beragam cara. Itu tergantung Roh Kudus. Jadi gak usah mikir lidah api sudah datang enggak. Jangan sampai yang lebih kawal lagi dibuat lidah api buatan. Hati-hati. Yesus saja dikatakan waktu dibaptis di Sungai Yordan, tidak seperti lidah api datang kepada Yesus, tetapi seperti burung merpati. Kepada murid orang-orang percaya setelah Petrus khotbah, 3.000 orang menerima Yesus, dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak mengalami pengalaman seperti barusan yang dialami oleh murid dan 120 orang percaya. Tapi mereka dikatakan goyanglah tempat mereka berkumpul. Jadi Roh Kudus memenuhi mereka dengan goyangan. Barangkali bisa dengan gempa. Banyak cara. Seperti kepada Paulus, Roh Kudus datang lewat cahaya. Ada lewat penumpangan tangan. Bahkan secara harafiahnya, secara lahirnya, tidak ada tanda-tanda yang sepertinya muncul seperti yang dialami oleh banyak orang. Jadi jemaat gak usah terlalu mikir kamu ini seperti didapi, seperti cahaya merpati. Jangan nanti apakah seperti udah, jangan mikir. Penting buka hati sungguh-sungguh. Roh Kudus datang dengan caranya sendiri. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita punya Roh Kudus? Bila kita memiliki hati yang taat. Hati yang taat. Taat kepada suara Roh Kudus. Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Taat kepada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan memimpin menuntun kita untuk bersaksi tentang Yesus. Jadi kita nggak boleh melawan suara Roh Kudus. Kepekaan kita harus kita tingkatkan supaya Roh Kudus betah tinggal permanen dalam diri kita. Untuk itu jemaat terkasih,
tanpa kita tidak sadari kadangkala sering Roh Kudus berbicara. Mungkin saat kita hari Minggu, kita sedang malas, lemas, capek, Roh Kudus bicara, pergi, ibadah, mulia. Tapi kadang-kadang kita tidak taat. Kita lebih taat kepada keinginan kita menikmati tidur, istirahat. Kadang-kala Roh Kudus bisa bicara mengarahkan kita, beri bantu orang itu. Tapi kita tutup pintu hati kita. Bahkan banyak kesaksian berkata, beritakan Injilku kepada orang itu. Orang itu preman sadis, tapi Roh bicara. Ada pengalaman orang-orang seperti banyak pengalaman kita berbeda-beda. Bahkan untuk buka usaha pun bisa aja Roh Kudus bicara kepada kita. Kita harus peka dan taat akan Roh, supaya kepekaan itu semakin jelas. Sama seperti bahasa anak bayi yang baru lahir. Seperti katakanlah si Axel ini. Banyak orang tidak mengerti bahasanya. Tapi kalau bapaknya sama mamanya mungkin ngerti. Oh gitu ngerti. Artinya ada babu mengikuti. Contoh, ya bisa ngerti. Karena apa? Kedekatan, kepekaan. Bahasa, bayangkan bahasa tak jelas, bisa jelas. Jadi begitulah kita memiliki kepekaan akan Roh Kudus. Kita taat sehingga kita jelaskan peka mendengar suara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari jemaat. Begitu kita mendengarkan kebenaran firman dan kita melihat, membaca di kebenaran firman dalam Alkitab setelah murid-murid dan orang-orang percaya dan 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup mereka sangat luar biasa. Hidup mereka sangat luar biasa. Tidak biasa-biasa menyembah Tuhan, tidak biasa-biasa memuji Tuhan, tidak biasa-biasa memuliakan Tuhan. Luar biasa. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus, bersaksi lewat perkataan, bersaksi lewat perbuatan. Mereka memberi luar biasa, memperhatikan orang-orang berkekurangan. Kasih mereka begitu luar biasa. Dan tidak ada sedikit pun ketakutan, tapi roh keberanian menyala-nyala. Walau ada yang banyak disiksa, disalibkan, dibunuh, dipenggal kepalanya, mereka tidak gentar memberitakan tentang Yesus. Mereka tidak gentar bersaksi. Itu roh yang mengerjakan. Hidup mereka berubah luar biasa. Kecintaan mereka dengan Tuhan luar biasa. Saya rindu ini akan terjadi bagi setiap kita jemaat. Mari angkat tanganmu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, buka hatimu. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Hari ini, bila kita sungguh-sungguh percaya bahwa si pemberi roh itu, sumber roh itu, kita percaya sepenuhnya roh itu diberikan bagi kita,
ketaatan, mulai hari taat melakukan firman, taat akan suara Roh Kudus. Bapa dalam Yesus Kristus, ini kami anak-anakmu